Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang filsafat tematik. Filsafat tematik yang mana filsafat ini mempunyai beberapa cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dikaji sesuai dengan bidang-bidangnya. Apakah ilmu itu yang selalu menjadi pertanyaan yang selalu akan dijawab oleh ilmu filsafat. Ya, tentunya kemarin kita bahas tentang apa itu pengetahuan, apa itu ilmu. Ilmu sendiri merupakan sebuah bagian dari suatu pengetahuan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya itu apa? Menyelesaikan suatu permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan. Cabang-cabang filsafat, pokok permasalahan yang dikaji filsafat diantaranya ada apa yang disebut dengan benar dan apa yang disebut dengan salah dijawab oleh logika, dan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk dijawab oleh etika, dan apa yang termasuk indah dan apa yang termasuk jelek ya itu dijawab oleh ilmu estetik, ilmu estetika. Ketiga cabang utama filsafat itu bertambah lagi, teori tentang ada, tentang hakikat keberadaan zat, tentang hakikat pikiran atau kaitannya dengan zat yang semuanya terangkum dalam metafisika. Sedangkan politik, yakni kajian mengenai organisasi sosial atau pemerintah yang ideal. Jadi cabang-cabang filsafat ini tujuannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan, untuk mengkaji tentang logika, tentang etika, mana yang baik dan buruk dikaji oleh etika, ya, dengan zat apa yang ada dan yang mana yang tidak nampak, ya, dan juga mengaji tentang politik. Cabang filsafat ini ada beberapa cabang. Yang pertama epistemologi, mohon maaf ini ada kesalahan. Epistemologi mengaji tentang sesuatu yang ada, ya. Estetika mengkaji tentang nilai keindahan, estetika perilaku baik dan buruk, ya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan ya keindahan, etika mana yang baik dan mana yang buruk. Dan agama juga mengajarkan tentang bagaimana cara kita hidup berketuhanan, hidup sama manusia. Dan metafisika ilmu yang mempelajari tentang alam, ada pendidikan, ada ilmu hukum, matematika, ya, ilmu kalau ilmu itu sendiri dibagi menjadi dua, ada ilmu alam dan ilmu sosial, dan juga ilmu sejarah itu kajiannya. Jadi filsafat ini melahirkan berbagai macam ilmu pengetahuan, ya, melahirkan beberapa ilmu pengetahuan sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan kita. Yang dimana dalam kehidupan kita punya masalah akan melahirkan suatu teori baru untuk diselesaikan. Filsafat ilmu merupakan telaah secara filsafat yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu, seperti objek yang telaah ilmu, yang ditelaah oleh ilmu, bagaimana wujudnya hakikat dari objek tersebut, dan bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia seperti berpikir, merasa, dan mengindra yang membuahkan suatu pengetahuan. Dan bagaimana proses yang memungkinkan ditimbangnya pengetahuan yang berupa ilmu, dan bagaimana prosedurnya, hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran itu sendiri, dan apakah kriterianya, cara, teknik, sarana yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu. Persoalan-persoalan yang ditanyakan dalam kehidupan. Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Ya. Ilmu yang kita pelajari digunakan untuk apa? Dan bagaimana kaitannya antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral,
bagaimana menentukan suatu objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral, dan bagaimana kaitannya antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi, ya, atau metode ilmiah dengan norma-norma moral, dan apa profesional. Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini semua. Dan apa yang dikaji oleh pengetahuan itu kita sebut dengan ontologi. Ya. Jadi ontologi ini adalah satu ciri-ciri ilmu filsafat. Ontologi mengkaji sesuatu yang ada, apa yang kita lihat, kita rasakan, dikaji secara ontologi, sesuatu yang berada, sesuatu yang dilihat oleh panca indera, sesuatu yang berada, dikaji oleh ontologi. Apa yang ingin diketahui ilmu, objek penelaahan ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Dan bagaimana cara mendapatkan pengetahuan? Kita sebut epistemologi. Epistemologi itu adalah suatu cara untuk mendapatkan sesuatu yang kita lihat. Bagaimana caranya? Misalkan, ya, bagaimana sih konseling itu? Bagaimana sih konseling kelompok itu? Itu dijawab secara epistemologi. Untuk mendapatkan pengetahuan ini, ilmu membuat beberapa andaian atau pengandaian, asumsi mengenai objek-objek empirik. Asumsi ini perlu sebab pernyataan asumtif inilah yang memberi arah dan landasan bagi kehidupan atau bagi kegiatan penelaahan. Sebuah pengetahuan baru yang dianggap benar selama kita bisa menerima yang dikemukakannya. Epistemologi atau teori pengetahuan membahas tentang secara mendalam, ya, membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Metode ilmu inilah yang membedakan ilmu dengan buah pikiran yang lainnya. Ada tiga asumsi ilmu mengenai objek empirik. Asumsi yang pertama menganggap bahwa objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain, umpamanya dalam hal bentuk, struktur, sifat, dan lainnya. Asumsi yang pertama. Sedangkan asumsi yang kedua adalah anggapan bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan keilmuan bertujuan mempelajari tingkah laku suatu objek dalam suatu keadaan tertentu. Sedangkan asumsi yang ketiga adalah determinasi, yaitu kita menganggap tiap gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan, namun setiap gejala mempunyai pola tertentu yang bersifat tetap dengan urutan-urutan kejadian yang sama. Jadi ada tiga asumsi, ya. Yang pertama bentuk sifat, asumsi yang kedua mempelajari tingkah laku suatu objek atau keadaan. Sedangkan asumsi yang ketiga yaitu pola, ya, urut-urutan terjadinya sesuatu, tahap-tahapan terjadinya sesuatu. Sedangkan dasar epistemologi atau ilmu pengetahuan membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Metode inilah yang membedakan ilmu dengan sebuah pemikiran yang lainnya. Jadi, epistemologi kesimpulannya adalah pengetahuan yang didapat melalui proses metode keilmuan berdasarkan sebuah teori-teori yang ada. Dan apa sih kegunaan bagi kita? Itu dijawab secara aksiologis. Ya, aksiologis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kebermanfaatan, ya, mempelajari sesuatu yang kita lakukan, kebermanfaatan, ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita pelajari, ya. Apa sih manfaat dari BK? Itu dijawab oleh aksiologi. Dan ontologi, apakah yang menjadi telaah
ilmu. Apa yang dikaji, yang kita pelajari, apa yang kita lihat, itu dijawab oleh ontologi, ya, sesuatu yang ada. Yang mana kegiatan keilmuan sebagai sebuah proses, bagian dari sebuah proses. Ya. Dimana dibagi menjadi fakta, dunia empirik, dan rasional. Ya. Ada laksana ilmu, mulai edukasi, mulai ramalan, pengujian, menggunakan metode penelitian, keilmuan, dan statistik. Secara induksi ada statistik, ya, cabang-cabang dari keilmuan, mulai induksi, ada mulai statistik, metode keilmuan ilmiah, penelitian ilmiah, pengujian, ramalan, dan deduktif. Induksi juga, ya, itu logika secara matematik. Dan bagaimana seorang dapat memanfaatkan pengetahuan keilmuan yang memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Masalah pada hakikatnya merupakan pertanyaan yang harus dijawab. Masalah itu harus dijawab. Dan secara logis, seseorang baru bisa menjawab pertanyaan tersebut secara konstelasi. Masalah yang ditanyakan itu jelas. Kejelasan masalah di sini tidaklah bersifat semantik, seperti pada perumusan masalah, melainkan bersifat kejelasan hubungan yang sangat logis antara faktor-faktor yang terlibat dalam masalah tersebut. Dan kronologis perkembangan ilmu, berdasarkan kronologinya perkembangannya, maka ilmu dapat dibagi dalam 3 tahap. Ya. Tahap pertama ada tahap klasifikasi, tahap yang kedua yaitu tahap perbandingan, yang ketiga adalah tahap kuantitatif, suatu angka-angka, tabel, ya, dibandingkan. Metode keilmuan, langkah-langkah yang ditempuh dalam proses keilmuan secara komprehensif, yaitu perumusan masalah, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dugaan sementara, deduksi hipotesis, dan pengujian suatu kebenaran. Dunia rasional dan dunia empirik membentuk sebuah dunia keilmuan yang merupakan gabungan dari kedua dunia tersebut. Dunia rasional deduktif adalah koherens, logis, sistematis dengan logika deduktif sebagai sendi pengikatnya. Dunia empiris atau induktif yang objektif dan berorientasi kepada fakta sebagaimana adanya. Oke, ada sebuah gambar. Nah, ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan penelitian. Artinya, mahasiswa nanti ketika Anda skripsi membuat makalah, tak lepas dari yang namanya metode ilmiah atau penelitian. Berawal suatu dari masalah. Ya, kita mau menganalisis, membuat penelitian, ya, analisis metode ilmiah berawal dari suatu masalah, permasalahan apa. Ya. Kemudian ada hasrat ingin tahu, ya, di mana ada rasa ingin tahu untuk memecahkan suatu masalah dan mencari jawaban, solusi. Bagaimana caranya? We do the research. Nah, yang dilakukan adalah pendekatan non ilmiah atau pendekatan ilmiah. Kita pakai yang mana? Serah, ya. Kemudian menggunakan metode non ilmiah dan metode ilmiah, menggabungkan. Kira-kira terjadi konsinkronisasi atau tidak? Ya. Metode non ilmiah masih dalam bentuk mentah, ya, dalam bentuk hipotesis. Kalau kita sudah melakukan metode ilmiah, penerapan ilmiah, penelitian, maka kita mendapatkan jawaban yang sebenar-benarnya. Ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan penelitian. Contoh, Amir sakit perut selama seminggu. Contohnya ini. Sedangkan pendekatan ilmiah, bagaimana? Cari data di lapangan, Amir makan apa, periksa ke dokter, tes lab, pengobatan. Kemudian mendapatkan jawabannya, yaitu Amir sakit perut karena Amir keracunan. Sedangkan pendekatan non ilmiah bagi ke dukun, ya,
penyembuhan, kesimpulannya ambil kena guna-guna dari teman atau musuhnya. Kalau ini pendekatannya non ilmiah. Kalau ilmiah diuji coba secara klinis ya, diperiksa, tes lab, pengobatan. Kalau kita perginya ke dukun pasti sawanan lah, ya guna-guna lah, ya itu disantet lah. Ya. Ilmu pengetahuan, metode ilmiah dan penelitian. Pendekatan ilmiah, perumusan masalah yang jelas dan spesifik. Masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Jawaban permasalahan didasarkan pada sebuah data. Proses pengumpulan data, analisis data, serta pengembalian keputusan berdasarkan logika yang benar, sedangkan kesimpulan siap terbuka untuk diuji oleh orang lain. Contohnya apa? Penggunaan metode ilmiah. Sedangkan perbedaannya apa dengan pendekatan non ilmiah? Kalau pendekatan non ilmiah, perumusan kabur atau abstrak, ya abstrak. Rumusannya kabur, nggak tahu arahnya kemana, jawabannya itu hanya mengandai-andai saja ya. Masalah tidak selalu diukur secara empiris dan dapat bersifat supranatural atau dogmatis, terawang ya. Dan jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan. Keputusan didasarkan pada hasil pengumpulan dan analisis secara logis. Kesimpulan tidak dibuat untuk diuji ulang oleh orang lain. Karena jawabannya berbeda. Ya. Contohnya penggunaan akal sehat, prasangka, intuisi, penemuan secara kebetulan, dan coba-coba mendapat otoritas ilmiah dan pikiran kritis. Kalau pendekatan ilmiah, jawabannya nanti berdasarkan penalaran, ya, angan-angan, ya, bahasa hati yang mengatakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kan ya pendekatan ilmiah dan non ilmiah. Kalau ilmiah melalui tahapan analisis, penelitian, uji coba, tapi kalau non ilmiah tanpa itu semua. Ilmu pengetahuan, metode penelitian. Ilmu pengetahuan, metode penelitian, metode ilmiah dan penelitian. What is the science? Ilmu pengetahuan, bangunan atau akumulasi pengetahuan yang diperoleh sepanjang sejarah perkembangan pengetahuan manusia. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai produk. Ya, contoh, Einstein dengan teori relatifnya, Newton dengan teori tentang gaya. Ya. Sedangkan pengetahuan yang diperoleh melalui prosedur ilmiah, melalui metode ilmiah, ilmu pengetahuan yang sebagai proses diperoleh secara logis, dasar dan alasan, deduktif, rasional, ya, suatu gejala yang diuji secara empiris sehingga bersifat terbuka. Contohnya lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi komputer. Dan ilmu pengetahuan, metode ilmiah dan penelitian, fungsi ilmu pengetahuan, apa saja fungsinya? Untuk menerangkan suatu gejala, untuk memahami hakikat gejala, untuk meramalkan kejadian yang akan datang, dan untuk mengendalikan gejala. Dan ciri-ciri ilmu pengetahuan mempunyai objek kajiannya, mempunyai metode pendekatan, disusun secara sistematis, bersifat universal atau limited. Dan ilmu pengetahuan, metode ilmiah, penelitian, apakah metode ilmiah itu? Metode ilmiah adalah mekanisme atau cara mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada struktur logis yang terdiri atas tahapan kerja. Yang pertama, adanya kebutuhan objektif, perumusan masalah, kumpulan teori, ya, perumusan hipotesis, kumpulan data, informasi fakta, analisis data, dan penerapan kesimpulan yang disebut daur logiko-hipotesia, ya, verifikatif. Dan ilmu pengetahuan, metode ilmiah dan penelitian, sifat metode ilmiah, sifatnya ada ini, perhatikan, efisiensi dalam menggunakan sumber daya, tenaga, biaya, waktu.
Yang kedua, terbuka, dapat dipakai oleh siapa saja, dapat menggunakannya ya. Teruji prosedurnya, ya. Teruji prosedurnya logis dalam memperoleh keputusan. Pola pikir dalam metode ilmiah dibagi menjadi dua, induktif dan deduktif. Induktif, pengambilan kesimpulan dari kasus yang bersifat kasus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan deduktif, pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus. Ya, induktif, kasus yang bersifat khusus menjadi umum, deduktif, umum menjadi khusus, kebalikannya. Dan ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan penelitian, contoh yang sederhana, induktif, tumbuhan akan mati, hewan akan mati, manusia akan mati. Jadi simpulkan, semua makhluk hidup akan mati. Induktif. Di akhir kalimat. Sedangkan deduktif, semua manusia akan mati. Aris adalah manusia. Nah, semua manusia akan mati. Ini secara umum. Aris adalah manusia. Aris akan mati. Deduktif. Sifat. Dan ilmu pengetahuan atau metode ilmiah penelitian, ini ada beberapa skema sarana berpikir ilmiah melalui deduksi tadi sudah ya, dunia rasional, dunia empiris, menggunakan logika matematika, menggunakan ramalan hipotesis untuk menarik sebuah jawaban sementara ya. Kemudian dilakukan pengujian, setelah pengujian menghasilkan suatu fakta. Faktanya disebut induksi. Statistik ya, dan hasanah ilmu pengetahuan. Alur dari berpikir ilmiah. Data diambil dari sesuatu yang nyata, ya, kemudian diramalkan hipotesis yang mendapat jawaban sementara, kemudian dilakukan uji coba untuk mendapatkan hasil yang fakta. Kesimpulannya, metode ilmiah menjadi kerangka dasar kegiatan penelitian, di mana dalam penelitian akan berisi penerapan metode ilmiah. Ilmu pengetahuan, penelitian, metode ilmiah ini saling berkaitan ya. Penelitian itu kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Metode ilmiah di dalam juga ada penelitian dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, metode ilmiah, ada tugas ilmu pengetahuan dan penelitian. Ini sebenarnya ya, tugas dari mahasiswa ini bisa saja mencandra atau mengadakan deskripsi, menggambarkan secara jelas cermat hal-hal yang dipersoalkan. Kalian punya masalah apa? Yang kedua, menerangkan eksplanasi, menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa atau gejala. Kemudian menyusun sebuah teori untuk menyelesaikan suatu masalah, mencari dan merumuskan hukum-hukum mengenai hubungan antara kondisi yang satu dengan lainnya atau hubungan peristiwa satu dengan yang lain. Yang keempat, membuat prediksi atau meramalkan, ramalan, ya, hipotesa, membuat ramalan, estimasi, proyeksi mengenai peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi atau gejala-gejala yang akan muncul. Yang kelima, melakukan pengendalian, melakukan tindakan guna mengendalikan peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala. Ini sebenarnya mau saya jadikan soal UTS nanti ya. Tugas pengetahuan dan penelitian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan bisa di kolom chat atau WA ya. Silakan.